warahmatullahi wabarakatuh. Halo you all semua, semoga kalian di luar sana sehat-sehat aja ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Aulia Damayanti. Saya Maureen Rahmania Maulana, kami dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all semua, welcome back to Milda, Millennials Mamda. Nah, gimana nih you all kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik terus ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan karena kita belum terbebas dari pandemi COVID-19. Oke, balik lagi di Milda nih. Pastinya kita akan ngebahas seputar milenial yang memiliki segudang prestasi. Tapi yang spesial di episode Milda kali ini adalah kita akan nih membahas satu topik yang benar-benar dibutuhin banget untuk para milenial. Topiknya tentang apa sih? Topiknya itu tentang leadership. Wah, keren banget ya you all. Makanya sekarang aku udah gak sendirian lagi, udah gak jomblo lagi, karena aku udah ditemenin sama narasumber kita yang super keren. Dan beliau ini sudah memiliki pengalaman di bidang leadership. Untuk itu, please welcome Aulia Dama. Halo Maureen, halo juga you all di rumah yang lagi nonton. Hai Lea, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar aku fan-fan aja sih so far. Kalau kamu nih, gimana kabarnya Maureen? Lagi sehat-sehat aja apa gimana nih? Alhamdulillah aku juga sehat banget dong Le. Apalagi kan sekarang kita akan membahas topik yang benar-benar exciting banget gitu ya. By the way, thank you ya aku udah di-invite di special episode Milda kali ini. Pastinya dong, Milda juga pasti seneng banget punya bintang tamu kayak Lea ini. Thank you. Oke, langsung aku teror kamu dengan pertanyaan-pertanyaanku. Boleh, monggo. Silakan. Jadi yang pertama Lea, aku mau nanya, menurut kamu leadership itu apa sih? Leadership ya. Kalau kita ngomongin tentang leadership secara general itu jelasnya sikap tentang kepemimpinan. Tapi kalau secara kompleks itu sikap-sikap yang bisa memotivasi tentunya, bisa membimbing, bisa memberi good influence, dan juga bisa merangkul. Merangkul yang seperti apa sih? Yaitu merangkul untuk menyatukan anggota timnya menjadi satu. Karena kenapa? Anggota tim kita itu kan pasti banyak ya, yang kita pimpin itu banyak. Bahkan kalau bisa jangkauan yang lebih luas lagi itu bahkan bisa ribuan orang. Nah, di situ kan terbentuk karakteristik yang berbeda, pemikiran yang berbeda, ide yang berbeda. Jadi di situ kita harus bisa merangkul menjadi satu badan, sehingga dapat mempererat chemistry juga begitu. Oke, berarti singkatnya leadership ini adalah sebuah sikap kepemimpinan yang mana kita juga harus bisa menyatukan anggota-anggota kita ya. Benar, makanya nanti di sana baru muncul sebuah chemistry yang kalau nggak ada chemistry kan pasti amburadul banget ya Le ya. Oh ya, anyways nih aku tuh sempat baca nih Le di Google antara bos sama leader. Aku mau langsung nanya ke kamu nih, bos sama leader itu sebenarnya beda apa sama sih Le? Karena menurutku ya dari cara pandangku mereka tuh sama-sama mimpin gitu. Oke, sebenarnya konteksnya ya antara bos dan leader itu sama. Mereka berdua ini sama-sama pemimpin, tapi perbedaannya bos ini lebih ke sikapnya sih, sama cara kerjanya. Kenapa? Karena seorang bos itu biasanya lebih mendominasi tentang statusnya, tentang jabatan yang mereka punya, dan juga cara kerjanya itu berbeda. Kenapa? Mereka itu lebih menyuruh, lebih memerintah. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena sebenarnya mereka bisa merangkul, bisa membimbing juga dan membantu anggota-anggotanya. Nah, untuk leader ini kebalikannya nih, leader itu lebih setara, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara leader dan juga anggotanya. Jadi tidak ada dominasi ya antara status ataupun jabatan. Dan selain itu, cara kerjanya leader sendiri ini, leader itu lebih membimbing, membantu para anggota-anggotanya. Seperti itu. Kayak lumayan kompleks ya ternyata perbedaan antara bos dan leader. Dah, Le, ngomongin soal leader nih, karena kita sekarang ada di lingkup milenial ya. Menurut Lea, seberapa penting sih leadership untuk para milenial sekarang? Kalau aku harus merating kepentingan leadership itu sepenting apa, itu sebenarnya 1 sampai 10 adalah 10. Wow. Penting banget banget ya. Penting, sangat penting. Terutama untuk para remaja ya. Para remaja itu pentingnya adalah di remaja ini adalah tepat-tepatnya windows of opportunity. Yang dimana kesempatan itu terbuka lebar untuk kita. Nah, leadership itu atau sikap kepemimpinan itu selain kita bisa memimpin orang, sikap kepemimpinan itu juga dapat membentuk karakteristik kita
dapat membentuk skill kita juga. Karakteristik kita jika semakin terasah nih ya, semakin matang, semakin kokoh, otomatis skill kita tuh juga ikut terasah, semakin kokoh juga. Kalau dua-duanya ini sudah imbang, maka itu dapat memudah kita untuk masuk ke kesempatan emas. Wah, berarti you all nih harus didengerin juga nih. Leadership untuk para milenial itu sangat-sangat penting ya. Apalagi untuk milenial banyak banget opportunity yang bisa kita ambil. Nah Le, dari jawaban kamu dari tadi nih ya, aku tuh amazed banget sama kamu. Ya ampun, pasti ada dong tokoh yang menginspirasi kamu nih dalam menjadi seorang leader. Apalagi tadi jawaban kamu yang keren-keren itu. Boleh ya di-spill dikit ya? Jadi untuk aku sendiri, aku menjadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai inspirasi aku. Wah, kenapa tuh Le? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah pada tahun 1912 pada masa kolonial, dan juga pada masa masyarakat itu pemikirannya belum terbuka, masih terbelakang. Nah, kan aku tadi juga sempat mentionkan di awal bahwa leader itu juga harus merangkul. Berarti kan di sini terbukti nih keberhasilan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merangkul timnya dengan pemikiran mereka yang masih terbelakang, pemikiran mereka yang masih tertutup lah ya, istilahnya belum terbuka sekarang, tapi berhasil membentuk organisasi yang bahkan berjalan 1 abad lebih dan semakin luas jangkauannya setiap tahunnya. Aku juga setuju banget sih Le sama kamu. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu keren banget karena pada masa kolonial yang masih susah banget itu ya, beliau berhasil mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah Le, ngomong-ngomong soal leader lagi nih, kamu kan jadi seorang leader. Aku kepo dong, kamu tuh ngeliderin apa sih sebenarnya? Jadi aku pernah berpengalaman menjadi Head of Komite Smamda Edukom 2022, dan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2021 aku pernah menjabat sebagai Wakil Smamda Edukom atau Wakil Head of Komite Smamda Edukom 2021. Wah, keren banget. Aku juga sempat sedikit ngeliat nih, Smamda Edukom itu adalah event tahunan yang dilakukan se-Jawa Timur ya, Le ya. Pas banget nih you all. Ini pertanyaan aku yang terakhir. Boleh ya? Boleh. Aku curhat-curhat dikit gitu. Boleh, silahkan. Oke, jadi Le, aku tuh pengen banget nih jadi leader, tapi aku tuh masih maju mundur. Barangkali nih ada you all juga yang mengalami kisah-kisah kayak aku. Kita sehati banget. Langsung aja ya kita tanya ini, mumpung orangnya ada di Milda. Jadi sebenarnya niatan kita maju mundur itu hal yang wajar, karena kan kita sebagai manusia pasti takut akan resiko, takut akan kegagalan, itu hal yang sangat wajar. Tapi yang membuat tidak wajar adalah di saat kita terlena dalam niat kita yang maju mundur itu, kita tidak kokoh nih untuk semakin membesarkan niat kita. Karena saat kita udah niat itu berarti udah masuk ke dalam list mimpi kita, list keinginan kita. Nah, keinginan atau mimpi kita itu dapat tercapai dengan 3 hal: niat, opportunity, dan juga keinginan untuk mencoba. Kalau niat kita itu udah mateng, opportunity udah ada, tapi kita nggak berani mencoba, buat apa? Jadi saran aku sendiri buat you all yang udah punya niatnya, langsung aja matang ini niatnya. Oke, niatnya udah matang, langsung buru-buru cari opportunity. Di mana nih kesempatan aku bisa menjadi seorang leader, misalnya sebuah organisasi atau sebuah event. Saat kita udah menemukan opportunity-nya, langsung kita gas nih, langsung tancap gas yang kenceng. Oke, gas ngeng gitu ya konsepnya ya Le. Waduh, makasih banget loh Le, kamu udah membuka pandangan aku dan meyakinkan aku, lebih meyakinkan gitu ya untuk mencoba menjadi seorang leader. Dan thank you banget Le, perbincangan kita kali ini benar-benar membuat aku memiliki pandangan baru, insight baru, dan pastinya buat you all semua juga pasti kalian mendapatkan insight baru kan dari podcast Milda kali ini. Dari tadi kita ngebahas tentang apa itu leadership, sampai yang paling mind blowing itu tentang gimana caranya kita harus berusaha untuk memberanikan diri menjadi seorang leader. Nah, segitu dulu podcast spesial episode dari Milda kali ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.